Selamat pagi dari kota Yerusalem, Israel. Pagi hari ini adalah hari pertama di mana saya tiba di negara Israel, dan kota pertama yang saya kunjungi adalah Yerusalem, tempat di mana Tuhan Yesus yang saya percaya sebagai Tuhan dan yang saya sembah membuat banyak sekali mujizat. Mau tahu kemana saja saya hari ini? Ikutin saya terus ya. Dan saya sudah ada di kota Bethlehem, dan ini adalah tempat pertama yang saya datengin untuk mengunjungi tempat padang gembala, di mana pada waktu para gembala alias orang-orang Majus itu menerima kabar bahwa telah lahir Yesus Sang Juru Selamat. Nah, mau lihat di mana tempatnya? Ikutin saya terus. Sekarang gua lagi ada di dalam tempat posisi di mana para gembala menerima kabar tentang kelahiran Yesus pada waktu itu di Bethlehem. Kenapa tempat ini dikatakan bahwa tempat di mana gembala menerima kabar? Karena di belakang gereja ini terdapat gua-gua di mana pada waktu itu para gembala menggunakan gua itu untuk berteduh bersama dengan domba-domba yang mereka sedang gembalakan. Mau lihat guanya kayak gimana? Nanti saya akan pergi ke belakang sebentar lagi. Oke, setelah dari tadi di gereja sana, gereja tempat di mana para gembala mendapatkan pesan dari malaikat ketika Yesus lahir. Nah, saya sekarang ada di goa tempat para gembala berteduh ketika mereka kepanasan bersama dengan domba-dombanya, dan mereka pun juga tidur bersama dengan domba-dombanya. Menurut penjelasan tour guide bahwa para gembala itu adalah orang-orang yang sangat miskin dan mereka menggembalakan domba itu sebagai pekerjaan mereka. Dan disinilah mereka selalu tidur bersama dengan domba yang mereka gembalakan. Sekarang bentuknya udah tidak seperti goa lagi karena sudah dipasang batu, sudah dibuat modern. Jadi bentuknya seperti kamar. Tapi coba saudara bayangkan pada zaman dahulu, inilah goanya, terbuka tanpa ada pintu dan tanpa ada batu. Bethlehem ini adalah kota yang tidak termasuk Israel ternyata. Penjelasan dari tour guide bahwa Bethlehem ini masuk dalam kawasan Palestina. Nah, Palestina yang Kristen dan Katolik, mereka tinggal di sini. Mau lihat mereka lagi camp? Mereka lagi ada retreat khusus buat para pemuda Katolik. Oke, dan saat ini kita lagi naik menuju ke gereja, salah satu gereja di Bethlehem di mana dipercayai bahwa Yesus lahir di situ. Mungkin waktu dulu masih kandang domba. Dan senang banget karena hari ini saya berjalan bersama Pastor Paulus, salah satu gembala sidang GBI GMCC Gajah Mada, dan tour leader kita dari Kairos Tour, Ci Aikim. Ci, kita bajunya sama loh. Ya. Iya. So, gue udah nyampe di depan gereja yang sekarang dibangun gereja tempat Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dan gereja itu ada di belakang saya. Saya akan masuk ke dalam dan melihat tempat di mana
Yesus lahir di dalam kandang domba yang sekarang menjadi sebuah gedung gereja. Yuk, kita masuk yuk. So, ini adalah pintu masuk gereja, dan gereja ini bernama Gereja Nativity, yaitu gereja ini dianggap sebagai gereja paling tertua di dunia. Dan kalau masuk ke dalam nggak boleh pakai topi. Dan gerbangnya itu gerbang utamanya, ya, gerbang keduanya yang itu. Dan ini akhirnya diperkecil. Setelah dari gereja tempat Yesus lahir, kita akan pergi makan siang di restoran Indonesia. So, setelah makan siang, gua sekarang ada di area Qumran, yaitu tempat di mana 2000 tahun lalu ditemukan gulungan-gulungan kitab di dalam gua. Mau lihat kayak gimana? Masuk ke dalam. Come on, come. Dari Qumran kita akan menuju ke Laut Mati, Dead Sea, dan di sana katanya lautnya itu garamnya itu tinggi, jadi kita nggak bisa tenggelam, kita pasti mengapung, dan lumpurnya itu sangat bagus buat kulit. Dan saya akan mencobanya tentunya, pastinya. Saat ini gua sudah berada di lokasi Laut Mati, atau biasa dikenal dengan Dead Sea, dan sebentar lagi saya akan turun ke bawah untuk mencoba apakah benar di Dead Sea ini kita nggak bakal tenggelam karena kadar garam yang cukup tinggi. Mau tahu dan menyaksikan apa benar atau enggak? Ikutin saya juga ya, karena saya juga penasaran, oke? Oke, dan sekarang gua lagi masuk ke Laut Mati.
Laut mati ini kadar garamnya tinggi, maka tidak ada satu hewan pun yang hidup di dalamnya. Oke, saya mau berenang dulu ya. Bye. Saudara, saya lagi ada di tempat di gunung di mana Tuhan Yesus digodai oleh iblis. Dan kalau seperti tertulis dalam Alkitab bahwa dia dicobain 3 kali. Pertama dia disuruh merubah batu jadi roti. Kedua dia disuruh menjatuhkan dirinya dia dari atas gunung ke bawah. Dan ketiga dia disuruh untuk menyembah iblis agar dia memberikan semua dunia kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan juga. Dan seperti tadi saya kasih lihat gunung tempat percobaan Tuhan Yesus, dan yang saya zoom itulah tempat lokasi di mana Yesus dicobain oleh si iblis. Bersyukur banget saudara, saya bisa ada di tempat ini, saya bisa ada di tanah perjanjian. Dan saudara harus tahu bahwa ini adalah daerah Palestina dan banyak orang Muslim di sini. Dan ketika saya pergi mengelilingi Israel, hampir jatuh saudara. Ketika saya pergi mengelilingi Israel, di sini Muslim dan Kristen sangat berdamai, tidak ada kata kafir. Orang Muslim banyak pergi berlibur ke Israel. Hari ini cukup padat karena perjalanan ditempuh sangat jauh, dan saatnya istirahat karena besok akan melanjutkan lagi. Selamat tidur.